Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pajak Momen Pajak. Pada kesempatan kali ini, kita coba akan membahas apa itu e-fin dan bagaimana sih aktivasi e-fin ini. Jadi pada video sebelumnya, kita sudah melakukan tutorial pendaftaran NPWP. Nah, setelah mendapatkan NPWP, ya tentu saja kita harus melakukan registrasi di DJP online untuk bisa melakukan administrasi perpajakan kita. Nah, sebelum bisa sampai melakukan login, kita harus mendapatkan e-fin terlebih dahulu untuk bisa melakukan pendaftaran di akun DJP online. Jadi, e-fin ini adalah salah satu langkah yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan aktivitas di DJP online. Jadi, e-fin adalah nomor identitas yang terdiri dari 10 digit yang diterbitkan oleh DJP dan digunakan oleh WP untuk melakukan pendaftaran pada DJP online atau sistem elektronik yang disediakan oleh penyedia layanan lainnya. Jadi nomor e-fin terdiri dari 10 digit, mana ini didapatkan dari KPP. Dan bagaimana mendapatkannya? Kita lanjut dalam tutorial selanjutnya. Jadi, e-fin adalah layanan yang diberikan kepada WP untuk melakukan aktivitas di DJP online salah satunya. Dan bagi WP yang sudah pernah tetapi lupa e-fin, maka dia bisa melakukan permohonan lupa e-fin. Jadi e-fin ini hanya diberikan satu kali kepada satu wajib pajak. Dan nomor e-fin tidak pernah berubah-ubah. Jadi ketika wajib pajak sudah mendapatkan nomor e-fin, ya sebaiknya disimpan karena nomor e-fin itulah yang akan tetap digunakan untuk melakukan salah satunya registrasi di akun DJP online. Kalau sudah tidak ingat lagi dengan e-finnya, ya kita harus mengajukan permohonan kepada DJP. Bagaimana prosedur untuk pengajuan e-fin ini? Jadi, kita pada video kali ini hanya membahas bagaimana orang pribadi untuk mendapatkan e-fin. Jadi, untuk wajib pajak orang pribadi yang pertama adalah dengan menyampaikan formulir permohonan e-fin dengan datang secara langsung ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak Terdekat, atau bisa juga ke KP2KP, Kantor Pelayanan Penyuluhan atau dan Konsultasi Perpajakan atau tempat lainnya. Jadi, tentukan keluar kantor sesuai dengan kewenangan. Sampai dengan saat ini, ya bisa dilakukan di KPP ataupun KP2KP atau juga bisa melalui email yang memang sudah disediakan oleh masing-masing kantor. Nah, persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk bisa melakukan aktivasi e-fin? Yang pertama, tadi permohonan e-fin dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. Karena dengan e-fin inilah seseorang wajib pajak itu akan melakukan registrasi di DJP online yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian formulir permohonan e-fin itu diisi, ditandatangani, dan disampaikan. Nah, syaratnya adalah dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen. Apa saja fotokopi dokumennya? Nanti bisa kita lihat. Kemudian yang paling penting juga adalah menyampaikan alamat email aktif. Jadi email ini harus email yang betul-betul valid dan aktif, bukan merupakan alamat email temporer yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi nanti ke depan ketika sudah mendaftar dengan email tersebut, ya surat menyurat mungkin akan disampaikan juga melalui email oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di pajak harus memiliki email yang aktif. Kemudian apa formulir permohonannya? Di sini bisa kita lihat formulir permohonan ini nanti akan kita tampilkan. Ini formulir permohonan e-fin. Ini hanya satu lembar saja dan pengisiannya juga cukup simpel. Jadi hanya meminta data berupa apakah kita wajib pajak orang pribadi atau badan atau bendahara, kemudian jenis permohonannya apakah aktivasi atau penggantian atau cetak ulang, kemudian kita mengisi identitas kita. Jadi kita kalau orang pribadi, ya kita isi NPWP, kemudian nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Kalau kita identitas wakil wajib pajak atau pejabat atau pihak yang ditunjuk sebagai bendahara,
atau untuk wajib pajak badan atau bendahara kita isi di sini. Kemudian ini di sini untuk identitas kuasa wajib pajak atau kuasa khusus wajib pajak. Ini untuk orang pribadi, ini untuk badan, dan ini untuk yang ditunjuk untuk melakukan kuasa dari wajib pajak. Nomor telepon, nah ini yang paling penting nanti diisi di sini nomor telepon dan alamat email dan tanda tangan. Untuk kelengkapan dokumennya, wajib pajak orang pribadi menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa identitas diri berupa KTP dalam hal merupakan WNI dan atau paspor dan kitab dalam hal wajib pajak merupakan warga negara asing. Juga melampirkan kartu NPWP atau surat keterangan daftar atau SKT. Bagaimana kalau misalnya NPWP-nya belum ada ya? Maka paling nanti cukup melampirkan KTP atau nomor NPWP saja. Bisa juga nomor NPWP ini ya nanti ketika melakukan permohonan EVIN bisa ditanyakan kepada KTP tempat kita terdaftar. Nah, jangka waktu penyelesaiannya paling lama 1 hari kerja. Jadi ketika wajib pajak datang ke KPP maka otomatis teman-teman ya ketika datang diterima di loket permohonan maka pada saat itu juga akan langsung diberikan EVIN. Jadi EVIN itu bagaimana yang tadi sudah ditampilkan di awal maka itu adalah merupakan bukti pemberian nomor EVIN yang kita terima dan ini harus kita jaga sebagaimana nomor PVP karena ketika kita lupa dalam akun DJP online maka pasti akan diminta untuk memasukkan nomor EVIN yang sudah disampaikan. Oke, sampai di sini saja permohonan EVIN yang mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen di video ini. Dan juga jika hal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, silahkan bagikan ke teman-temannya di grup WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya agar bisa memberikan informasi dan manfaat kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.